Malaysia kini mengizinkan akses informasi sebanyak-banyaknya dan setransparan mungkin terkait penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia. Yang telah menyebabkan 1 korban meninggal, 2 dunia dan 4 lainnya luka-luka. Saudara, jenazah korban penembakan aparat maritim Malaysia hari ini tiba di Pekanbaru Riau. Pada bulan Januari yang lalu, publik Indonesia dikejutkan dengan insiden ditembaknya 5 WNI oleh petugas agensi maritim Malaysia. Insiden yang akhirnya menimbulkan 2 korban jiwa dan lainnya mengalami trauma yang cukup parah. Atas insiden tersebut, saat ini pemerintah Indonesia langsung bertindak dan meminta keterangan pada pemerintah Malaysia mengapa insiden itu terjadi. Pemerintah Malaysia kemudian menjelaskan jika WNI yang ditembak adalah para WNI yang problematik dan melanggar peraturan. Dengan begitu, maka pemerintah Indonesia menyerahkan semuanya kepada Malaysia untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Namun setelah peristiwa itu mulai terlupakan, muncul sebuah fakta baru yang sangat mengejutkan. Fakta ini diungkapkan oleh Migran Care atau organisasi yang peduli terhadap para pekerja migran yang berasal dari Indonesia. Menurut catatan mereka, kasus penembakan Malaysia ke WNI sudah marak terjadi, namun pemerintah Indonesia banyak yang tidak tahu. Lantas benarkah demikian? Berikut ini adalah ceritanya. Seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah Indonesia masih dipusingkan dengan kasus terjebaknya WNI di beberapa negara ASEAN seperti Kamboja hingga Myanmar. Mereka terjebak karena diiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Namun sesampainya di sana, pekerjaan memang ada, tapi pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan ilegal seperti tindakan penipuan hingga judi online. Soal gaji, ada yang diberikan, namun ada juga yang tidak diberi sama sekali. Hal inilah yang membuat para WNI merasa ditipu dan ingin pulang ke Indonesia. Sayangnya, jika ingin pulang, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Biasanya WNI yang berhasil pulang adalah ketika mereka berhasil kabur atau mampu membayar sejumlah denda. Selain 2 alasan tadi, mereka yang akhirnya bebas adalah karena pemerintah Indonesia mau turun tangan. Sampai saat ini sudah ada ratusan WNI yang berhasil diselamatkan dari Myanmar dan Kamboja. Namun sayang, itu belum semua karena masih ada ratusan WNI lain yang masih terjebak. Hal ini terjadi karena para WNI yang mudah ditipu, sehingga masih banyak WNI yang rela datang ke kedua negara tersebut. Tak hanya soal kasus penipuan, tahun ini pemerintah Indonesia juga dipusingkan dengan kasus ditembaknya WNI di Selangor, Malaysia. Kejadian ini sendiri memang terjadi sudah cukup lama, tepatnya pada bulan Januari yang lalu. Namun entah mengapa, pemerintah seolah diam dan tidak bertindak apa-apa kepada Malaysia. Momen inilah yang membuat masyarakat bingung dan berharap pemerintah Indonesia mau memberikan peringatan keras kepada negeri jiran tersebut. Kronologi insiden ditembaknya 5 WNI di Malaysia. Sebelum mencari alasan mengapa pemerintah seakan diam saja, mari kita lihat dulu kronologi penembakan yang dialami oleh 5 WNI tadi. Menurut salah satu anggota DPR RI asal Aceh, yakni Sudirman Haji Uma mengatakan, insiden itu bermula ketika 26 WNI berusaha melarikan diri secara ilegal dengan perahu bot. Keberadaan bot itu diketahui oleh APMM, kemudian dikejar oleh kapal patroli Malaysia. Dalam situasi itu, petugas APMM melepaskan tembakan ke arah bot dengan jarak sekitar 20-25 meter di tengah kegelapan malam. Meski menerima tembakan, bot yang ditumpangi para WNI berhasil lolos dan merapat di kawasan hutan bakau daerah Banting yang masih berada di kawasan Selangor, Malaysia.
Namun meski berhasil lolos, tapi tembakan tadi ternyata mengenai beberapa WNI. Kemudian para WNI dibawa ke Rumah Sakit Selangor, Malaysia untuk kemudian dilakukan perawatan. Sementara itu, berdasarkan pernyataan kepolisian Malaysia, penembakan terjadi sebagai respon terhadap perlawanan dari WNI. Direktur Jenderal Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, Laksamana Datuk Rosli Abdullah mengatakan pihaknya melepaskan tembakan sebagai respons terhadap perlawanan WNI. Perlawanan yang dimaksud adalah menabrakkan kapal ke badan kapal patroli APMM dan menyerang dengan parang panjang. Kapal mencurigakan itu berupaya lolos dari penangkapan dengan menabrak kapal patroli maritim beberapa kali dan berupaya menyerang dengan parang panjang. Sebagai pertahanan diri, tembakan peringatan dilepaskan ke arah kapal itu, tetapi kapal itu tancap gas dan lolos dalam kegelapan, kata Rosli Abdullah pada media. Respon Prabowo soal insiden ditembaknya 5 WNI. Soal kasus tersebut, hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari Presiden Prabowo. Dirinya menekankan agar kasus tersebut segera diinvestigasi dan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Prabowo juga memberikan peringatan kepada WNI untuk tidak seenak-enaknya ketika berada di negara lain, terutama sampai melanggar peraturan di negara tersebut. Kita tentunya berharap ada investigasi. Kalau menyelundup ke negara asing, resikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Itu secara garis besar kita bicarakan, kata Prabowo kepada awak media. Tak hanya Prabowo, reaksi juga diberikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia. Melalui perwakilannya, yakni Juda Nugraha, dirinya meminta pihak berwenang Malaysia untuk melakukan penyelidikan secara mendetail. Kami meminta pihak berwenang Malaysia untuk menyelidiki kejadian tersebut, termasuk kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan, kata Juda Nugraha, dikutip dari Kompas. Migrant Care ungkap sebuah fakta mengejutkan. Soal insiden penembakan yang terjadi di Selangor, Malaysia, hal ini ternyata juga didengar oleh pihak Migrant Care. Sebagai organisasi yang sangat peduli dengan pekerja migran tersebut, mereka kemudian mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Migrant Care, yakni Wahyu Susilo. Menurutnya, penembakan para WNI di Malaysia sudah biasa dan terjadi setiap tahun. Namun sampai saat ini pemerintah Indonesia tak pernah memberikan tindakan yang tegas. Kalau kita, menurut peristiwa ini, hampir terjadi setiap tahun dan penyelesaiannya nggak pernah tuntas, kata Wahyu Susilo dikutip dari BBC. Pada akhirnya, akibat penembakan tadi, 2 WNI meninggal dunia. Sementara 3 lainnya masih selamat dan langsung mendapatkan penanganan dari KBRI yang ada di Malaysia. 1 dari 3 yang selamat tadi sebelumnya juga sempat kritis, namun beruntung kondisinya bisa segera pulih. Tapi yang pasti, meski mereka selamat, rasa trauma bakal mereka rasakan, terutama saat membayangkan waktu-waktu kejadian ketika mendapatkan tembakan dari petugas patroli Malaysia. Kini pemerintah Indonesia harus lebih tegas lagi kepada setiap negara yang mengganggu Indonesia. Misalnya pengakuan dari Migrant Care tadi. Jika itu benar, pemerintah Indonesia harus bergerak dan memberikan peringatan keras kepada Malaysia. Soal ini tugasnya Presiden Prabowo untuk melakukan diskusi dengan pemerintah Malaysia. Jika tidak, maka masyarakat Indonesia akan marah karena mereka tak terima jika harga diri para WNI diinjak-injak oleh Malaysia.
Di sisi lain, dalam kasus ini Malaysia sepenuhnya juga tidak salah karena petugas patroli di sana tengah menjalani tugas sesuai dengan SOP. Maka dari itu, bagi para WNI yang ada di negara lain, hormatilah peraturan di sana jika tidak ingin menimbulkan masalah besar di negara tersebut. Jadi itulah kronologi dan cerita soal penembakan para WNI di Selangor, Malaysia.